Di edisi kali ini kita akan membahas berita yang sudah tayang di Radar Sulteng. Ini yang sempat viral dalam 1 hari terakhir. Jadi saya kira juga masyarakat Sulawesi Tengah, Kota Palu juga sudah tahu. Itu terkait dengan buaya yang ada di sekitar Pantai Talise. Yang akan kita bahas, beritanya ada di Radar Sulteng edisi hari ini, Jumat 28 Maret 2025. Nah, kita akan bahas, jadi kalau sahabat Radar Sulteng membaca dalam bentuk beritanya, nah kita akan bahas dalam bentuk lisannya di Babe, bahas berita. Hari ini sudah hadir bersama saya jurnalis atau wartawan Radar Sulteng yang meliput berita buaya ini. Ini teman Wahono. Apa kabar, No? Alhamdulillah sehat, Om. Puasa? Alhamdulillah masih kuat. Lancar. Masih lancar, kuat. Jadi No, kita ini mau bahas buaya ini, No. Ini kan kita ketahui bersama kasus penyerangan buaya ini bukan yang pertama kali. Jadi catatan Radar Sulteng itu ada beberapa kejadian yang juga kami sudah pernah melakukan wawancara khusus dengan korban gigitan buaya itu yang tahun 2020. Mungkin juga sahabat Radar Sulteng ketahui ada Mas Ateng yang disebut, yang akrab dipanggil Mas Ateng, itu juga menjadi korban gigitan buaya di belakang pantai, tepatnya di Patung Kuda. Itu tahun 2020 sampai tangannya ini nyaris putus. Sudah sempat dioperasi, kemudian ada beberapa jari tidak bisa digerakkan karena urat-uratnya tidak berfungsi lagi. Nah, kali ini kemarin hari Kamis itu jam 7 pagi ada lagi korban digigit buaya. Itu di sekitar Kampung Nelayan. Nah, Ono hadir di sana meliput kejadian itu. Nah, kita akan membahas sedikit, tidak panjang-panjang. Jadi biar sahabat Radar Sulteng atau pemirsa podcast atau YouTube Radar Sulteng juga bisa tercerahkan dengan informasi ini. Jadi, No, bisa diceritakan bagaimana proses sampai diketahui bahwa korban ini menjadi korban gigitan buaya? Yang Ono dapatkan di lapangan seperti apa? Iya, Om. Jadi ada salah satu saksi, dua saksi, satu ibu-ibu, satu bapak-bapak nama Fudin. Itu yang pertama melihat langsung korban yang disebut Pak Tegar ini itu sedang berenang. Oh, dia berenang, ya, oke. Jadi di lokasi itu memang sering untuk berenang, ada yang sering terapi juga di tempat-tempat itu, di Kampung Nelayan itu. Jadi jarak buaya yang menurut Pak Fudin ini, jarak saksi ini, antara korban dengan buaya ini jarak 10 meter. 10 meter saja, dilihat dari darat ya? Iya, dilihat dari darat. Melihat itu Pak Fudin langsung berteriak kepada korban, ada buaya, ada buaya, ada buaya. Tapi beberapa kali teriakan tidak didengarkan karena memang jarak Pak Fudin dengan korban atau di kejadian itu sekitar mau 30 meteran. Oh, berarti korban ini berenangnya jauh ke sana? Ya, jauh. Oke. Jauh. Nah, begitu langsung semakin mendekat, begitu mendekat sempat terlihat bahwa korban seperti kaget. Begitu langsung terlihat diserang buaya langsung. Jadi penyerangan buaya. Itu menurut Pak Fudin ini. Fudin ini adalah salah satu saksi yang melihat di situ. Nah, korban ini berenangnya agak keluar ke dalam sana ya, ke dalam, tidak tempat seperti biasa orang berendam saja kan, hanya beberapa meter dari tepian pantai. Jadi korban saksi ini sudah sempat meneriakkan ada buaya, karena kelihatan. Jadi ya itu, jadi mungkin kita yang di air itu tidak kelihatan karena sejajar toh. Nah, pada saat kejadian itu pasti korban melihat dia ditarik mungkin ya, dibawa ke dalam ditenggelamkan gitu, kemudian dibawa keliling-keliling. Saya lihat videonya dibawa keliling-keliling sampai dikejar pihak Basarnas. Nah, ini kita menurunkan berita bahwa
dalam proses apa namanya evakuasi itu buaya ini sempat membawa korban. Bagaimana sampai bisa dia lepas itu? Karena yang video-video drone itu saya lihat dia cuma digigit di mana, di bahu ini, terus dibawa ke sana, ditenggelamkan. Bagaimana proses sampai dia bisa lepas itu, Dan? Ya, jadi di sini ada tim SAR gabungan, Om. Ya. Ada Basarnas sendiri. Baru dari TNI AL juga ada. Kemudian Damkar, kemudian dari unsur kepolisian ada Brimob dan Lanal. Kemudian mereka memutuskan untuk bagaimana agar buaya bisa melepas cengkraman dari si korban. Akhirnya keputusan diambil bahwa melakukan tembakan oleh salah satu petugas. Ditembak ke arah mana itu? Ditembaknya kena buaya tidak? Tidak mengenai buaya, hanya untuk membuat kaget buaya. Tapi di sekitaran buaya, tidak jauh dari sekitaran buaya. Akhirnya buaya seperti kaget, lempar, dan akhirnya melepaskan itu. Tidak jauh, hanya satu kali tembakan langsung terlepas. Jadi ada juga tekniknya ya untuk melepas itu, dia harus dikasih kaget dengan tembakan itu. Nah, jadi dengan begitu akhirnya buaya ini melepas korban dan langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Nah, ada keterangan dari tim SAR di lapangan saya lihat itu. Apa yang disampaikan waktu setelah evakuasi itu? Iya, setelah evakuasi tentunya tim SAR tidak masih melihat kondisi sekitar juga, tidak langsung langsung melakukan mengambil, tapi melihat kondisi di mana posisi buaya. Jangan serangan balik begitu ya? Jangan melakukan evakuasi juga diserang, menjadi korban. Akhirnya mereka berhasil melakukan di jam 10. Mereka baru bisa mengangkat korban langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Jadi sekitar 2 jam itu korban dibawa keliling-keliling sekitar situ? Jam 7 laporannya, jam 7 itu menurut Pak Fudin ini sempat dikasih tenggelam oleh buaya. Kemudian korban diangkat lagi. Nah, di situ korban sempat melambaikan tangan menurut saksi ya. Masih hidup waktu itu. Masih berupa mengangkat tangan tapi tidak berteriak sudah. Begitu tenggelam, langsung tenggelam lagi. Nanti sekitar 2 jaman baru kelihatan oleh tim SAR bahwa buaya membawa korban ke darat ya. Ya, kita juga mengucapkan turut berbelasungkawa buat keluarga ya. Semoga ini menjadi kejadian yang terakhir karena Teluk Palu ini adalah menjadi pusat aktivitas masyarakat juga. Ada pusat rekreasi, ada terapi di situ, ada ekonomi, ada kafe-kafe di situ. Jangan sampai ada korban lainnya. Nah, saya lihat ada pihak kepolisian juga, ya, Kapolres saya lihat ada hadir di situ waktu itu. Nah, ada keterangan dari Kapolres yang juga hadir waktu saat melakukan evakuasi ini. Ya, untuk keterangan kepolisian sih hanya himbauan sih Om, untuk masyarakat agar tidak untuk melakukan aktivitas di tempat buaya, karena ditahu bahwa wilayah Pantai Talise adalah habitatnya buaya. Jadi jangan mengambil resiko lebih tinggi. Di sana juga kemarin sempat ada perbincangan ya antara tim SAR juga BKSD ada juga, kemudian pihak lurah juga ada. Akhirnya mereka memiliki kesepakatan gitu untuk melakukan ini menjadi pembahasan lebih lanjut di koordinasi. Rapat koordinasi. Koordinasi antara pihak BKSDA, pemerintah kota, juga aparat kepolisian dan tim SAR. Karena memang di wilayah itu belum ada tempat pos tim SAR ya untuk mengawasi wilayah itu. Gitu. Karena statusnya apakah itu tempat wisata atau seperti apa itu juga belum dipastikan. Karena kalau berbicara tempat wisata menurut tim Basarnas bahwa akan ada yang standby di situ untuk melakukan pengawasan. Seperti di Tanjung Karang misalnya. Jadi memang
sepanjang Teluk Palu ini, khususnya kita di Talise, muara Sungai Palu itu, seperti kita ketahui di situ menjadi habitat buaya, dan buayanya tidak sedikit, banyak. Ya. Jadi seperti beberapa tahun lalu kita sempat mendatangkan Panji petualang, itu bersama tim Jawa Post Group, dan kami juga sama-sama turun ya, ya. No, ya. Ada juga teman-teman Mukni di sana yang turun mengecek itu. Ternyata hasil apa namanya riset atau pendataan dari Panji ini pada malam hari banyak sekali apa namanya buaya-buaya kecil. Ya. Nah itu yang dikhawatirkan dalam beberapa tahun itu akan, Panji menyebut akan jadi bom waktu. Nah, sudah beberapa kejadian. Nah kita harapkan pemerintah atau pihak terkait mencarikan solusi, jangan sampai ada korban-korban lain. Karena jarak antara Teluk Palu dengan aktivitas masyarakat Kota Palu itu sangat dekat. Nah, saya juga tadi menonton Instagram Pak Wali Kota gini, Pak Dianto, yang datang ke rumah keluarga duka. Juga saya sempat melihat keterangan dari Pak Wali Kota menyampaikan bahwa akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Pak Wali Kota juga menegaskan di situ, yang ini buaya ini memang binatang dilindungi. Tapi Pak Wali Kota menegaskan sebenarnya yang mau dilindungi ini manusia atau buayanya, yang mana ini? Jadi nyawa manusia lebih penting atau nyawa buaya ini yang lebih penting? Ini juga jadi pertanyaan publik, pertanyaan kita semua. Yang paling utama atau menurut saya adalah nyawa manusia tentu ya. Kemudian dicarikanlah solusinya untuk itu. Nah, kalau dari apa namanya informasi lain yang Ono dapatkan dari tim yang sudah melakukan evakuasi ini, apakah ada agenda-agenda lain berikutnya akan mencarikan solusi ini untuk kita punya wilayah pesisir pantai Talise dan sekitarnya ini? Ya kemarin sih ada dari salah satu warga yang juga mengais kegiatan di aktivitas nelayan ya. Selain nelayan juga ada yang pedagang-pedagang juga. Kalau sudah sunyi tentunya akan menjadi sunyi juga pendapatan mereka di wilayah kampung nelayan itu. Akhirnya itu yang menjadi pertimbangan kemarin bahwa ada beberapa solusi. Satu adalah melakukan jaring, cuma ini masih hanya pembahasan kecil saja di internal mereka. Itu ada lurah, kepolisian juga Basarnas itu akan melakukan kayak semacam pembakaran seperti jaring gitu. Blocking jaring, itu ya. Blocking jaring ya. Pasang jaring supaya buayanya tidak masuk di sekitar wilayah radius berapa begitu. Ya. Hanya dari keterangan BKSDA juga menyampaikan bahwa seperti pencarian B3 kemarin itu sudah dilakukan. Tapi blocking itu akhirnya bocor. Nah, itu menjadi jadi pertimbangan juga, berarti jaring belum tentu tidak maksimal gitu ya. Tidak maksimal. Oke. Itu. Yang kedua ada dari komunitas penyelam. Ternyata di Teluk Palu juga ada komunitasnya. Ya, teman-teman menyelam juga. Resah juga ini nanti. Menyampaikan bahwa ini sebaiknya cepat ditanggapi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan bagaimana bisa memindahkan atau ke penangkaran gitu ya. Karena kan izin menurut bocoran dari para komunitas ini belum ada salah satu penangkaran buaya di sini yang mendapatkan izin untuk pengelolaan kulit buaya misalnya. Itu yang kemarin lebih dibahas oleh teman-teman yang ada untuk teman-teman penyelam sih. Bagaimana bisa segera mendapatkan solusi terkait dengan penanganan buaya itu. Ya, jadi bukan cuma pedagang yang resah, bukan cuma nelayan, orang terapi, tapi komunitas nelayan yang kaget sementara menyelam sudah ditangkap kaget dong. Ini masalah baru lagi akan terjadi saya kira. Nah, ya kita berharap semoga ini menjadi perhatian serius khususnya pemerintah dan dinas terkait, pihak-pihak terkait. Ya tolonglah bagaimana solusinya gitu kan. Jangan sampai ada korban lain lagi, karena ya seperti kita ketahui buaya ini kan apa namanya dia satwa dilindungi, kemudian dia predator, suka menyerang gitu instingnya, kemudian dia teritorial.
Jadi kalau misalnya teritorial itu saya baca tadi ini, jadi saya tahu sedikit. Jadi kalau misalnya daerah teritorialnya merasa terancam, dia akan menyerang. Iya. Ya, ya. Jadi saya kira juga masyarakat Palu di pesisir memperhatikan bahwa di situ ada tulisan awas ada buaya. Jadi kalau ada tanda itu, artinya Anda harus waspada. Ya, jangan mendekat lah, ya, karena apalagi ada yang mau mengaku-mengaku nanti seperti di mengaku apa namanya keluarganya, kembarannya dan lain-lain. Jangan, ya, karena sekali lagi ini adalah apa namanya binatang atau satwa yang dilindungi tapi berbahaya. Oke lah, No. Terima kasih waktunya, No. Semoga kita akan bisa bahas lagi dengan berita-berita lain yang akan diterbitkan Radar Sulteng di program Bahas Berita. Baik, saya Roni Sandi pamit. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi dengan berita lainnya tetap di Radar Sulteng. Bye.